Setelah viralnya berita dugaan oknum yang mengaku sebagai pengacara serta terindikasi melakukan pemerasan terhadap warga di Lampung Timur. Akhirnya advokat Lintas Timur, Peradi dan Pai melaporkan oknum tersebut ke Polres Lampung Timur. Selasa tanggal 26 Oktober tahun 2021. Indra Sapri SH mengatakan, kedatangan ke Polres Lampung Timur adalah untuk melaporkan TM ke Polres Lamtim setelah viral adanya oknum mengatasnamakan advokat yang diduga melakukan pemerasan ke warga. Jika dia memang bukan advokat, dia akan terkena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sanksi hukumnya dan juga pekerjaannya yang juga merugikan masyarakat dapat terkena hukum tindak pidana. Di tempat yang sama Komari SH menyampaikan ternyata ditemukan sekitar kurang lebih 40 korban yang diminta dana operasional oleh oknum guna menyelesaikan persoalan di Palembang dan mengaku seorang advokat. Nah, tahu saya temuin lah orang klien itu di mana? Sri Basuki. Ternyata jangan ditulis sekian, kwitansinya negatif. Dan itu capnya beda sama punya saya, Bang. Punya saya lebih gede. Kamu kemarin datang dengan kepala desa Trimurjo enggak? Enggak. Sama Joni, sama Joni enggak kenal kamu Joni? Enggak. Saya kemarin sidang. Bukan kemarin waktu pertemuan itu, Pernah nggak kamu datang ke Batanghari? Enggak. Sama kepala desa Trimurjo segala macam itu kan ada. Joni nggak pernah. Jadi kamu nggak pernah ikut campur permasalahan ini? Enggak. Jadi semenjak saya tahu dia nilai duit orang Sri Basuki itu, saya udah putus hubungan. Oh, ini Triyono ini memang sarjana hukum betul atau gimana? Kalau itu sempat diragukan teman saya pernah ketemu teman dia. Dia tanyain dulu kan supir, kok bisa jadi sarjana hukum, kuliah di mana? Oh, dulunya supir nih Triyono nih. Iya, supir. Oh, supir. Jadi kamu meragukan juga ya masalah itunya itu ya? Iya, betul. Tapi kamu nggak pernah ngelihat ijazah dia atau gimana? Nggak pernah, karena dia tuh dulu ikut sama Bang Hukum Bekti. Iya, mas di rumahnya masih terpasang kantor hukum si Bekti, iya. Iya, jadi saya yang percaya aja awalnya bahwa itu memang dia udah sarjana hukum. Gitu. Iya. Tapi kamu belum pernah melihat ijazahnya dan sebagainya, belum pernah bukti bahwa dia sarjana hukum betul, belum pernah kamu temukan. Sudah, artinya ya kita kan mau telusuri nih. Saya juga kan belum begitu kenal dengan dia. Nah, jadi ini juga kwitansi pernah ada orang ke pengadilan 4 bulan yang lalu kalau nggak salah, itu bawa kwitansi dia ngambil uang 12 juta kalau nggak salah, lupa saya. Nah, itu pakai cap itu. Nah, itu pernah saya suruh laporkan ke Polsek Kampung waktu itu, apa dia ngelapor apa enggak si perempuan waktu itu. Oh ya, itu pernah sampai ke saya juga, Bang. Oh, itu. Ceritanya sama juga, dia ngomong ke saya, pasti nanti ada perkara sama masuk. Nggak datang. Nggak tahu muncul kwitansi. Viralnya berita tentang adanya oknum yang mengaku advokat, tapi kami belum tahu kejelasannya apakah ia betul advokat atau tidak. Ini kami mengklarifikasi ke Satreskrim Polres Lampung Timur untuk ditindaklanjuti dan juga didukung dengan beberapa bukti yang akan dihadirkan oleh Pak Haji Komari sebagai advokat, di mana masyarakat yang banyak juga dirugikan oleh oknum-oknum tersebut. Terima kasih teman-teman dari media. Selain berita yang viral itu juga, ternyata kemarin pagi kita temukan sekitar kurang lebih 40 korban yang pada waktu itu dimintain operasional sama oknum tersebut guna menyelesaikan persoalannya di Palembang, dan terduga mengaku sebagai seorang advokat atau pengacara. Nah, untuk lebih kelengkapan daripada dugaan tersebut, insya Allah besok kami akan mendampingi secara langsung korban-korban yang akan melaporkan hal ini ke Polres Lampung Timur.
Dari 4 keluarga itu dari daerah mana aja Pak? Dari Desa Marga Mulia, Kecamatan Bumi Agung, Sukacari, Desa Sukacari, Kecamatan Batanghari Nuban, Desa Sri Basuki, Kecamatan Batanghari, dan Desa Sidodadi, Kecamatan Sekambung. Terus harapan dari Bapak terkait perkara ini Pak? Terkait perkara ini, kami dari lintas advokat ini, dari rekan kita Andre dan Fauzi yang hadir di sini, saksi dan Haji Komari ini mewakili beberapa rekan yang lain yang belum sempat hadir di sini. Kami mohon kepada pihak Polres Lampung Timur untuk segera menindaklanjuti permasalahan, menindaklanjuti dan mengusut tuntas oknum tersebut. Karena begini, akan banyak masyarakat yang nanti Selaku advokat di kantor hukum mana Pak? Kantor hukum Triwayu Posisi kantor di mana Pak? di 21. 21. Terkait masalah Pak Triyono ya, itu setahu sampai itu beliau memang advokat atau bukan Pak? Kalau setahu saya bukan. Bukan. Paralegal atau bagaimana? Bukan Bukan juga. Terus posisi dia itu sebagai apa di kantor? Kalau setahu saya dia itu suka ngasih perkara ke Oh, orang lapangan lah ya. Ya. Jadi dia cari-cari perkara di lapangan, diserahkan ke advokat. Untuk legalitas dia sebagai sarjana hukum Pak, Oh, itu saya nggak paham. belum pernah dia menunjukkan ijazah atau apa itu belum pernah. Belum pernah ya. Nah, terkait masalah kwitansi Pak. Kwitansi itu kan dikeluarkan dengan stempel dari kantor hukum sampean ya. Iya. Nah, itu ceritanya bagaimana itu Pak? Nah, kalau itu perkara pernah ditawarkan ke kantor saya, sempat jalan dengan dana 5 juta, 5 juta. tapi tidak ada kwitansi. Nggak ada kwitansi ya. Dan setelah ke sana ketemu dengan pelaku, putus Pelaku di mana itu Pak? di Palembang. Di Palembang. Tapi sudah pernah ke Palembang? Sudah. Sudah. Apa ceritanya waktu itu di sana? Jadi pelaku siap ganti. Tidak mengganti rugi atau sudah memberikan ganti rugi Pak? Belum. Nah, Belum. kalau itu belum tahu saya. Belum tahu ya? Tapi pertama ketemu saya, dia siap ganti rugi. Ternyata saya dapat informasi dari masyarakat, Triyono itu sudah terima kurang lebih 15 juta. 15 juta. Saya konfirmasi ke Pak Supri, benar ada terima pakai cap kantor. Itu kemarin ya, tadi sama ketemu Pak Supri. Pak Supri menjelaskan bahwa Bapak pernah datang bersama Ya. teman Bapak 3 orang. Siapa aja itu Pak? Itu kawan saya OTP. OPP provinsi, bukan kepala desa Pak ya? Bukan. Oh, karena ada pengakuan dia kepala desa Trimurjo. Bukan. Kalau ya? itu saya nggak tahu ya. Joni namanya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Itu beda. Oh, ada fotonya nanti kita tunjukkan Pak. Terus terkait ini Pak, tanggapan saya terhadap perilaku Pak Tri yang sudah menggunakan nama kantor hukum sampean itu. Kalau saya sebenarnya tidak terima. Tidak Cuman ya sudahlah. Jadi tidak ada niat untuk menuntut atau bagaimana? Kalau untuk ini kan dia udah ada melakukan lagi. Ah, Jadi ya sudah saya maaf. sudah dimaafkan. Jadi tidak ada niat untuk melaporkan atau bagaimana? Sekarang itu dia pakai Bakti Prasetyo. Bakti Prasetyo. Oh, dulu tergabung di sekarang Bakti. Lagi. Oh, dari Bakti ke sampean terus dia Bakti lagi. Sudah pernah ketemu Pak akhir-akhir ini dengan Pak Tri? Lama hilang dia. Sudah lama hilang, jadi sudah tidak Jadi dulu komunikasi sempat lagi. saya cariin di Sri Basuki. Ya, minta dia pakai. Berapa banyak itu Pak? Tahu sampai 15 juta. 12 juta. Ada lagi Pak di 53, kabarnya yang baru dapat informasi ada beberapa korban yang diminta uang oleh dia. Sampai tahu nggak tentang itu? Pak Pur, Kalau Pak Pur pernah dengar, pernah dengar? tapi itu bukan saya. Bukan. Nggak pakai kantor saya dia. Tidak pakai Saya kantor saya. kantor orang lain, nggak tahu. Jadi tindakan sampean sebagai pengacara nih. Kalau saya siap membantu bila diperlukan keterangan.